Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita belajar tentang materi kesengajaan. Jadi nanti kita bahas tentang kesengajaan secara umum itu apa, pengertiannya, definisinya. Lalu kemudian berlanjut pada ke jenis kesengajaan. Dan juga nanti di akhir saya akan memberikan tugas kepada teman-teman, tugas individu yang perlu teman-teman jawab di Q&A forum. Seperti itu. Oke, langsung aja kita ke bahasan pertama ya, tentang pengertian atau definisi dari kesengajaan. Jadi sebenarnya di KUHP kita sendiri yang saat ini berlaku itu tidak mendefinisikan kesengajaan itu seperti apa gitu. Jadi definisi kesengajaan itu justru berkembang melalui dua teori, yaitu teori kehendak dan juga teori pengetahuan. Nah, teori kehendak mengatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan teori pengetahuan yaitu kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. Nah, jadi bedanya kalau teori kehendak itu kehendaknya mengarah pada terwujudnya suatu perbuatan, yang mana perbuatan itu dirumuskan di dalam undang-undang. Nah, kalau teori pengetahuan, kehendak berbuatnya itu dengan mengetahui dulu unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang itu seperti apa sih? Ya kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya dalam praktiknya itu dua teori ini tuh tidak ada perbedaan yang terlalu menonjol gitu. Tidak ada perbedaan yang hakiki antara dua teori ini, teori kehendak dan teori pengetahuan. Karena sebenarnya dalam Memory Vantuling atau sejarah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sebenarnya, sebagaimana dikutip Pompe ya di bukunya Profesor Edi ini, mengatakan bahwa syarat kesengajaan itu sebenarnya ya willens and weapons. Jadi syarat kesengajaan itu ya adanya menghendaki dan juga adanya mengetahui. Kedua syarat ini ya bersifatnya mutlak. Harus keduanya ini ada. Ya menghendaki iya, ya mengetahuinya iya gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya di sini sebenarnya untuk kesengajaan ini tidak hanya fokusnya itu kehendaknya itu mengarah karena kehendak saja, tapi ya kehendaknya mengarah ya juga karena dia mengetahui. Jadi adanya perbuatan itu ya karena dia menghendaki dan juga mengetahui gitu. Nah, sekarang biar teman-teman bisa lebih biar bisa lebih paham kesengajaan itu apa sih, langsung aja kita ke jenis kesengajaan. Ya, di jenis kesengajaan ini nanti juga akan saya sisipkan beberapa contoh-contoh kasusnya seperti apa biar teman-teman bisa lebih paham gitu. Sebenarnya jenis kesengajaan tidak hanya 3 ini aja gitu. Sebenarnya ada beberapa yang lain gitu. Cuman beberapa yang lainnya itu saya minta teman-teman untuk mengerjakan tugas ini nanti. Jadi misalnya nanti ini ada 7 dolus dan 7 dolus ini nanti akan teman-teman akan dikerjakan oleh teman-teman tapi tidak secara berkelompok ya, tugasnya ini tetap individu, nanti langsung dijawab di Q&A gitu. Oke, kita ke sini dulu. Jadi kita bahas 3 jenis kesengajaan yang utama dulu aja. Nanti yang tugasnya teman-teman ini untuk ya buat tambahan pengetahuan teman-teman tentang jenis kesengajaan ya, walaupun sebenarnya jenis kesengajaan sendiri juga nggak hanya 7 plus 3 ini aja sih, ada lagi yang lainnya gitu. Nanti silakan teman-teman baca di referensi buku maupun jurnal yang lainnya. Oke, sekarang kita fokus ke 3 kesengajaan yang saya tuliskan di sini. Oke, yang pertama kesengajaan sebagai maksud. Jadi pelaku memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dan yang dimaksud dengan memang bermaksud menimbulkan akibat tadi itu, dia menghendaki adanya perbuatan yang dia lakukan dan juga akibat yang terjadi karena perbuatan yang dia lakukan. Misal contohnya gini, si A menusuk si B dengan maksud agar si B mati.
Nah, berarti si A ini menghendaki perbuatan menusuknya itu tadi, itu terjadi beserta akibatnya. Jadi perbuatannya dikehendaki dan matinya si B itu juga dikehendaki oleh si A. Contoh simpelnya seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang kesengajaan sebagai kepastian. Kalau kesengajaan sebagai kepastian, di samping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki, ternyata terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki, tapi pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki tadi. Jadi ternyata ada dua akibat. Yang satu dikehendaki, yaitu yang pertama disebutkan itu, tapi yang kedua itu sebenarnya tidak dikehendaki. Tapi walaupun tidak dikehendaki, sebenarnya yang kedua ini ya pasti akan terjadi. Nah, kita bahas ya, contohnya seperti ini misalnya. Jadi A bermaksud membunuh B yang berada di balik kaca dengan cara menembak. Nah, tujuannya si A adalah untuk membunuh si B tadi. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, itu kan ada kaca tuh. Antara si A dan juga si B, ada si penghalang kaca. Nah, maka untuk mencapai tujuan si A tersebut, harus ada kaca yang pecah karena tembakannya. Nah, terhadap pecahnya kaca ini tadi, yang kemudian disebut dengan kesengajaan sebagai kepastian. Karena kalau kita mau menembak si B, yang mana si B itu ada di dekat kaca, ya otomatis kita juga akan merusak kaca itu kan, kita akan memecahkan kaca itu kan. Nah, jadi sebenarnya akibat yang dikehendaki di sini adalah membunuh si B, matinya si B. Tapi ternyata ada akibat lain. Ada akibat lain yang terjadi yang sebenarnya tidak dikehendaki, tapi ya pasti terjadi gitu loh. Yaitu pecahnya kaca itu tadi. Jadi ya nggak hanya tindak pidana pembunuhan saja, tapi juga ada tindak pidana pengerusakan barang di sini. Seperti itu. Nah, lanjut ke kesengajaan yang ketiga. Kesengajaan sebagai kemungkinan. Nah, jadi menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang dan kemudian akibat itu ternyata benar-benar terjadi. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, A bermaksud membunuh B dengan cara mengirimkan kue yang mengandung sianida ke B. Ngirim ke rumahnya si B. Nah, pada saat ngirim kue tersebut, A itu sebenarnya sudah membayangkan kemungkinan kue itu ntar juga bakal dimakan sama istri dan anaknya si B. Nah, kalau misalnya di sini konteksnya anggap aja istrinya aja lah. Nah, kalau istrinya si B ternyata makan kue itu juga dan juga ternyata ternyata yang meninggal malah istrinya si B. Jadi si A mungkin belum sempat makan nih. Si B belum sempat makan nih. Nah, tapi istrinya si B ternyata yang malah sudah sempat makan duluan. Nah, kalau istrinya si B ini ternyata meninggal, ya maka si A ini mempunyai kesengajaan sebagai kemungkinan. Kenapa kok dibilang kesengajaan sebagai kemungkinan? Dia menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang. Dia sadar kalau misalnya mungkin nanti malah istrinya si B ada akibat lain yang dilarang yang malah terjadi. Dia tujuannya mau ke si B, tapi malah ternyata istrinya si B yang makan dan kemudian yang malah meninggal. Nah, ini yang kemudian disebut juga sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan. Dia menyadari kemungkinan akibat yang dilarang itu mungkin bisa terjadi. Dan ternyata kemudian akibat itu ya benar-benar terjadi. Nah, itu yang kemudian disebut dengan kesengajaan sebagai kemungkinan. Oke, kita lanjut ke slide terakhir. Nah, jadi di sini saya memberikan tugas individu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal menjawab di Q&A forum yang sudah saya sediakan di e-learning.fes.unjaya.ac.id. Nah, jelaskan jenis kesengajaan di bawah ini dan berikan contohnya. Gunakan bahasa teman-teman sendiri, jangan asal copy paste, ya. Ingat kata-kata saya bisa membedakan
mana jawaban tulisan dari teman-teman dan mana jawaban yang copy paste dari internet. Oke. Sangat mudah untuk mengecek, bagi saya sangat mudah untuk mengecek tulisan teman-teman ini mirip apa enggak dengan yang teman-teman cari entah di blogspot lah atau dengan googling lah. Itu sangat mudah bagi saya untuk melacak itu. Oke, jadi tolong gunakan bahasa teman-teman sendiri, jangan asal copy paste seperti itu. Nah, ini saya bagi memang ada 7 dolus, directus, indirectus, determinatus, indeterminatus, alternativus, generalis, dan juga premeditatus. Nah, ini jadi misalnya si Fatma, si Budekan ini dapat tugas dolus determinatus. Ya udah, si Fatma mengerjakan dolus determinatus. Nah, Anafa, Nimas, dan Novel juga mengerjakan dolus determinatus, tapi tidak dengan berkelompok. Ya, ini tugas individu. Jadi, memang 4 orang ini mendapatkan dolus determinatus, tapi tidak dikerjakan dengan kelompok, dikerjakan sendiri-sendiri. Oke? Oke, saya harap teman-teman paham lah ya. Jadi nanti untuk Q&A forumnya saya buka dari jam 9 dan teman-teman bisa mulai mengerjakan, mengetikkan. Jadi jam 8 sampai jam 9 teman-teman memahami materi dan juga mengerjakan tugas apa yang akan teman-teman tulis tentang jenis kesengajaan ini, bagaimana teman-teman menjelaskannya dengan kalimat teman-teman sendiri dan memberikan contohnya seperti apa. Itu bisa teman-teman lakukan di jam 8 sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 9.20 itu nanti selama 20 menit baru teman-teman mengetikkan. Teman-teman typing di Q&A forumnya itu menjawab apa sih dolus ini, maksudnya apa sih, dan contohnya apa sih. Silahkan teman-teman kerjakan dalam 20 menit. Jadi untuk belajarnya jam 8 sampai jam 9, untuk mengerjakannya silahkan 20 menit jam 9.00 sampai 9.20. Lebih dari 9.20 ya kayaknya sudah nggak bisa submit lagi gitu. Sebenarnya sistemnya sudah saya atur 9 sampai 9.20 untuk di display, tapi ya kalau misalnya teman-teman telat, mungkin masih bisa submit, tapi ya hitungannya udah telat sih gitu. Jadi ya mungkin nilainya bisa berkurang juga gitu. Nah, nanti dari 9.20 sampai 9.40 di situ langsung proses saya nilai bagaimana pemahaman materi teman-teman, apakah sudah benar atau belum, seperti itu. Nanti langsung saya nilai di Q&A forumnya. Oke? Referensi materi perkuliahan hari ini dari bukunya Profesor Edi Omar Syarif Yaris, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan juga dari bukunya Profesor Masrudin Rubai, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Oke, sekian perkuliahan pagi ini. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.